Permasalahan terkait pemenuhan hak hidup sejahtera bagi masyarakat Indonesia menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni agar mereka dapat memiliki rumah yang lebih layak dengan dukungan dana pemerintah dan kontribusi swadaya dari masyarakat. Meski demikian, beban ini masih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang berada dalam kondisi prasejahtera. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perumahan menjalin kerjasama dengan berbagai sektor guna memperoleh dana komplementer untuk pembangunan rumah layak huni. Pada tahun 2023, kolaborasi antara Habitat for Humanity Indonesia dan BSPS telah berhasil membangun 3 rumah di Kelurahan Kedung Keris, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks ini, diperlukan program-program yang terintegrasi. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3 melalui Klinik Rumah Swadaya menginisiasi kerjasama lintas sektor, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, guna memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu inisiasinya adalah kegiatan Kumregah Tenan, gerakan untuk membangun rumah sehat, berdaya guna, secara terintegrasi dan kolaboratif melalui aksi nyata. Kabupaten Gunung Kidul menempati posisi dengan jumlah lokus Kapanewon penanggulangan kemiskinan terbanyak, yaitu 7 Kapanewon. Salah satu Kapanewon prioritas di Kabupaten Gunung Kidul adalah Kapanewon Ngelipar, yang menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut. Kapanewon Ngelipar merupakan salah satu kecamatan di Gunung Kidul yang memiliki 7 kelurahan. Di antaranya ada Kedung Keris, Ngelipar, Katongan, Nata, Kedungpo, Pilangrejo, dan juga Pengkol. Dimulai dari 3 kelurahan yang akan menjadi pilot project dari Kumregah Tenan ialah Kelurahan Ngelipar, Kelurahan Kedung Keris, dan Kelurahan Katongan. Masing-masing dari kelurahan tersebut memiliki potensi dan juga permasalahannya masing-masing yang tentu saja membutuhkan penanganan dan juga solusi dari para pemerintah dan juga kolaborator. Berikut merupakan profil dari ketiga desa yang akan menjadi fokus dari penanganan proyek Kumregah Tenan. Kedung Keris merupakan salah satu kelurahan di Kapanewon Ngelipar yang memiliki potensi UMKM makanan dan kerajinan, serta potensi wisata yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Permasalahan yang ditemukan dari kelurahan ini ialah penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kemiskinan dari masyarakat Kedung Keris. Untuk kelurahan kedua yaitu Katongan, potensi paling besar terdapat pada sektor ekonomi terutama pada industri kecil menengah, baik itu kuliner maupun kerajinan. Selain itu, terdapat beberapa budidaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti budidaya lebah atau lancek dan budidaya pengulangan aloe vera. Permasalahan mengenai rumah tidak layak huni. Permasalahan kemarau berakibat pada kesulitan memperoleh air juga masih belum mendapatkan solusi. Kelurahan terakhir yang hendak ditangani ialah Kelurahan Ngelipar. Perekonomian di kelurahan ini didominasi dengan UMKM kerajinan seperti olahan pelepah pisang, UMKM kuliner seperti bakpia, serta makanan tradisional khas yaitu ampiang kacang. Permasalahan yang ada pada kelurahan ini ialah masih terdapat bangunan rumah tidak layak huni, kartu keluarga tempel, sanitasi beberapa rumah, serta sarana jalanan umum yang belum memenuhi standar dan kenyamanan bagi pengguna. Ketiga desa tersebut sebagai pilot proyek awal yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan. Melalui kolaborasi dan koordinasi yang terintegrasi, kami berupaya menciptakan lingkungan perumahan yang memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan sekaligus memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menginisiasi perencanaan konstruksi pembangunan baru rumah layak huni yang berlokus di Kelurahan Kedung Keris, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul yang akan dilakukan mulai tahun 2024 dengan beberapa usulan perencanaan mulai dari pembangunan baru rumah layak huni, penerangan jalan umum tenaga surya, prasarana dan sarana utilitas gapura, jalan lingkungan, saluran drainase, dan penerangan jalan umum.
Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul pun turut merencanakan serangkaian pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Keris, seperti pembangunan tangki septik guna mengurangi tingkat pencemaran air, menjaga kesehatan masyarakat, dan melindungi keberlanjutan ekosistem lokal. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga akan melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memastikan setiap warganya memiliki akses yang layak dan terjangkau terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Di sisi lain, Habitat for Humanity Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Habitat berhasil mendapat dukungan dari 3 pendonor yang berdedikasi serta menggunakan dana internal untuk berbagai program peningkatan infrastruktur, pembangunan rumah layak huni, fasilitas MCK, pembangunan sarana pendidikan, posyandu, perbaikan infrastruktur sanitasi, dan pembangunan gedung komunitas disabilitas. Melalui rencana ini, Habitat for Humanity Indonesia telah berhasil menciptakan dampak yang nyata dan positif. Hal ini tidak hanya mencerminkan kerja keras dan komitmen dari para donatur, tetapi juga semangat gotong royong dan kepedulian dari seluruh komunitas. Beberapa perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta turut ikut andil pada program ini dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Universitas Widya Mataram menjadi salah satu kolaborator dalam upaya pemberdayaan masyarakat dari akademisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Gunung Kidul serta menghadirkan solusi konkret bagi berbagai tantangan di masyarakat melalui program-programnya yang beragam. Mulai dari program studi teknik industri yang berfokus pada pemberdayaan kerajinan lokal, program studi arsitektur yang berfokus pada penataan rumah tidak layak huni, program studi sosiologi yang berfokus pada pengelolaan pariwisata lokal, program studi administrasi publik berfokus pada pemberdayaan perempuan, fakultas ekonomi berfokus pada pemberdayaan UMKM. Walaupun program-program ini melibatkan sejumlah program studi yang berbeda dengan fokusnya masing-masing, namun dalam implementasinya, semua elemen bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama. Universitas Teknologi Yogyakarta berperan dalam beberapa kegiatan dari masing-masing program studi. Program studi teknik sipil dan arsitektur berpartisipasi dalam pendataan rumah tidak layak huni dan perancangan desain rumah. Program studi teknik industri berpartisipasi dalam kegiatan promosi iklan produk UMKM dari ketiga kelurahan di Kapanewon Melipar. Program studi perencanaan wilayah dan kota berpartisipasi dalam pembuatan profil ketiga kelurahan dan pemetaan persebaran tanah kas desa. Universitas Gadjah Mada bergabung dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi masyarakat di Sendowolor, Kedung Keris, Melipar. Desain kawasan dan rumah ini merupakan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada. Pengembangan rumah instan struktur baja yang mencakup serangkaian komponen rumah dengan struktur baja kanal C yang dikombinasikan dengan partisi rangka baja hollow. Inovasi ini menawarkan solusi cepat dan efisien dalam membangun rumah yang kokoh dan tahan lama. Terdapat juga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Universitas ini ikut berkolaborasi melalui pembangunan rest area, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian oleh akademisi dari Universitas Islam Indonesia. Perencanaan pembangunan rest area dengan luaran produk desain berupa adanya tenan-tenan bagi para UMKM menjadi sasaran utama bagi para pamong kelurahan Kedung Keris. Untuk tenan-tenan tersebut akan dikolaborasikan dengan inovasi bangunan dari material pipa PVC dan papan GRC. Ini merupakan inovasi material yang sebelumnya telah melalui uji penelitian oleh arsitek Suparwoko, insinyur MURP, PhD, IAI, IAP. Melalui inovasi langkah penanganan oleh Universitas Islam Indonesia, diharapkan mampu mengatasi dan memajukan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kedung Keris dan Kapanewon Melipar. Inisiasi Gumregah Tenan berupaya mengatasi isu ini dengan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, NGO, dan akademisi. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan berkelanjutan, serta menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.